Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. La ilaha illallah la mawjuda illallah, la ilaha illallah la ma'buda illallah, la ilaha illallah la maqluba illallah, la ilaha illallah la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Teman-temanku sekalian, pada hari ini kita akan membahas tentang pentingnya mengulang hafalan Al-Quran. Hafalan Al-Quran ini tidak diperuntukkan hanya untuk seorang hafidz yang memiliki hafalan sampai 30 juz. Bahkan kita yang hanya menghafal ataupun hafal satu surah itu pun wajib memiliki pengulangan dalam hafalannya. Dan juga yang hanya hafal satu ayat pun itu harus dijaga hafalannya. Apalagi untuk orang-orang yang memiliki hafalan 30 juz, 15 juz, bahkan sudah mungkin hafalannya, semungkin apapun hafalannya, itu harus tetap ada yang namanya pengulangan hafalan Quran atau lebih sering kita kenal sebagai murojaah. Landasan yang dipakai oleh saya pada kesempatan kali ini menggunakan kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran karya Abu Zakaria Yahya An-Nawawi. Bagaimana penjelasannya? Kita simak berikut penjelasannya. Pembahasan selanjutnya, kita akan mempelajari tentang pentingnya dari memurojaah atau mengulang-ulang hafalan. Musannif mencantumkan pada pasal ini itu mencantumkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Musa al-Asy'ari yang berbunyi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ta'ahadu hadzal Qur'an fawalladzi nafsu Muhammadin biyadihi lahu asyaddu tafallutan minal ibili fi uquliha." Yang artinya, ulang-ulanglah Al-Quran, murojaahlah Al-Quran ini demi zat jiwa Muhammad yang berada pada tangannya. Niscaya ia lebih cepat lepas daripada unta yang ada dalam pada ikatannya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Maksud dari hadis ini, Rasul itu menganjurkan untuk umat-umatnya, semua umat-umatnya, untuk mengulang-ulang akan hafalannya. Kenapa diulang-ulang terus? Kenapa dimurojaah terus? Karena analogi dari Rasul bahwasanya Al-Quran yang tidak dimurojaah, hafalan yang tidak dimurojaah, niscaya hafalan itu lebih cepat lepas seperti unta yang lepas dalam ikatannya. Jadi kaburnya itu cepat, hilangnya itu cepat. Bahkan unta yang tidak diikat, kita meleng dikit pun hilang. Nah, makanya Rasul menganalogikan bahwasanya kalau sekiranya hafalan Quran tidak diulang-ulang, hafalan Quran tidak dimurojaah, itu diibaratkan seperti sebuah unta yang tidak diikat. Jadi nggak ada pengikatnya, nggak ada hal yang bisa membuat unta itu diam dan tetap berada pada tempatnya. Seperti itu pula Al-Quran yang tidak dimurojaah, ayat-ayat suci Allah yang tidak dimurojaah, bukan cuma satu juz, bahkan surah-surah yang kita hafal seperti surah juz amma, kemudian surah-surah pendek, ayat-ayat dalam Al-Quran yang telah kita hafal, semuanya harus kita murojaah. Ya, makanya untuk para hafidz-hafidz yang memiliki hafalan lebih dari satu juz, lebih dari 2 juz, bahkan mungkin yang 15 juz dan 30 juz, itu memiliki kewajiban untuk menjaga hafalannya, mengikat hafalannya dengan cara terus-terusan memurojaah dan mengulang-ulang hafalannya. Bahkan selanjutnya Rasul pun bersabda,
innama mathalu sahibil Qur'an kamathali sahibil ibil al-muqtalah, bahwasanya perumpamaan seorang hafidz Quran, seorang yang hafal Quran itu diibaratkan seperti pemilik unta yang diikat. Nah, in ahada alaiha amsakaha, jika pemilik unta ini selalu menjaganya, maka niscaya unta itu akan selalu dipertahankan. Sebagaimana ketika seorang hafiz selalu menjaga hafalannya, selalu memurojaah hafalannya, maka niscaya hafalan yang ia punya itu akan dipertahankan dan akan bertahan dengan cara terus-terusan dia murojaah. Nah, kemudian wa in atlaqaha dhahabat, dan apabila unta ini tidak diikat, unta ini talinya lepas, unta ini tidak diperhatikan, maka unta ini akan zahab, akan pergi begitu saja. Sebagai begitu pula ketika seseorang memiliki hafalan Quran, hafalan Qurannya tidak dijaga, tidak dimurojaah, tidak diulang-ulang, maka hafalan itu akan zahabat, akan pergi begitu saja. Nauzubillahi min dzalik. Semoga kita semua yang memiliki hafalan Quran, baik itu 1 juz, baik itu 30 juz, baik itu 1 ayat, bahkan 1 surah pun, itu kita selalu dijaga akan hafalan-hafalan yang kita punya, supaya kita dapat bertanggung jawab akan hafalan yang kita punya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala nantinya. Pembahasan selanjutnya kita masuk ke dalam kesimpulan. Kesimpulannya, dengan kita mengetahui tadi akan esensi kewajiban seorang hafidz itu harus menjaga akan hafalannya. Dan hafidz ini bukan cuma mereka yang hafal 30 juz, bahkan mereka yang hafal 1 juz, yang hafal 1 surah, bahkan hafal 1 ayat dalam Quran pun itu harus dijaga, harus dipertahankan Al-Quran dan hafalan yang ada di dalam hatinya. Nah, mudah-mudahan kita semua yang telah mengetahui tadi akan risiko dari seorang hafidz yang tidak bisa menjaga hafalannya, itu dapat menjadi mood booster, itu dapat menjadi penambah semangat kita, dapat menjadi ibroh untuk kita, supaya kedepannya kita ini dapat lebih menjaga, kita dapat lebih merawat dan memperhatikan akan hafalan-hafalan kita. Kemudian saya mengutip salah satu quotes atau kata-kata mutiara dari guru saya, yaitu Kiai Muda Azka Misbah Fauzi Al-Hafidz. Beliau berkata, kalau waktumu terlalu sibuk untuk membaca Al-Quran, untuk mengulang Al-Quran, untuk memurojaah Al-Quran, maka masukkanlah Al-Quran ke dalam kesibukanmu. Maksudnya apa? Kalau sekiranya kita nggak punya waktu karena jadwal yang terlalu penuh, maka buatlah jadwal, buatlah waktu yang dimana waktu ini benar-benar khusus, benar-benar kita gunakan untuk memurojaah dan mengulang hafalan-hafalan Al-Quran yang kita miliki. Kemudian beliau berkata, hafidz itu bukan yang paling banyak hafalannya, tapi seorang hafidz itu mereka yang mampu menjaga Al-Quran sampai akhir hayatnya. Jadi seorang hafidz itu gak cukup banyak hafalan, gak cukup hafal 30 juz, gak cukup hafal 15 juz, tapi seorang hafidz yang sejati, dia akan menjaga dan terus-terus mengulang, dan bagaimana dia merawat Al-Quran yang ada dalam hatinya, yang ada dalam pikirannya, supaya Al-Quran itu, hafalannya itu terus-terusan ada, terus-terusan bisa dia jaga, bisa dia rawat, dan dia dapat mempertanggungjawabkan nantinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Mudah-mudahan kita semua dapat menjadi golongan orang-orang yang mampu bertanggung jawab akan hafalan Quran, akan ayat Quran, akan surah-surah yang kita baca dan kita hafal di hadapan Allah nantinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.